Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nurista Puspitasari kelas 10F nomor presensi 28. Di sini aku akan mempresentasikan salah satu kerajaan Hindu Buddha yang letaknya berada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri. Jadi, di presentasi kali ini aku akan membahas yang pertama, latar belakang kerajaan. Yang kedua, masa kejayaan. Yang ketiga, masa kemunduran. Dan yang terakhir, bukti peninggalan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Disebutkan dalam prasasti Pamuatan bahwa menjelang akhir pemerintahannya, Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha atau Kediri. Saat itu, Raja juga tengah berhadapan dengan masalah suksesi kerajaan karena putri mahkota justru memilih untuk menjadi petapa. Di saat yang sama, putra Dharma Wangsa Teguh atau raja terakhir kerajaan Medang, yakni Samarawijaya, menuntut haknya atas tahta. Untuk menghindari perebutan tahta, yakni putra Airlangga, Mapanji Garasakan dan sepupunya Sri Samarawijaya, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua. Kerajaan Kahuripan memiliki wilayah yang cukup luas, hampir mencakup seluruh daerah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Jika pembagian tidak dilakukan dengan tepat, tentunya dapat menimbulkan masalah dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, Raja Airlangga mendapatkan bantuan dari Empu Barada dalam proses pembagian Kerajaan Kahuripan. Empu Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru spiritual Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Konon, Empu Barada membagi Kerajaan Kahuripan menggunakan kesaktiannya. Hasil pembagian menyatakan bahwa Kerajaan Jenggala yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan pada Sri Samarawijaya. Peristiwa pembagian kekuasaan ini terjadi pada tahun 1045, menandai akhir dari pemerintahan Kerajaan Kahuripan sekaligus berdirinya Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu. Setelah terbagi, Kerajaan Jenggala dan Kediri ternyata tetap berselisih hingga timbul peperangan karena Samarawijaya dan Mapanji sama-sama merasa berhak atas seluruh kekuasaan Airlangga. Peperangan di antara keduanya terus terjadi selama beberapa dekade hingga Kerajaan Jenggala mengalami kekalahan dan Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu dengan pusat pemerintahan di Kediri, Jawa Timur, ini pada akhirnya lebih dikenal dengan Kerajaan Kediri. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Adapun masa kejayaan Kerajaan Kediri yang paling terkenal adalah masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada 1135 sampai 1159 Masehi. Beliau juga dikenal dengan salah satu raja besar di tanah Jawa. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur. Bahkan, kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya, seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Uniknya, Raja Jayabaya juga terkenal akan ramalan-ramalannya yang terbukti di era modern saat ini. Selanjutnya, masa kehancuran. Setelah melewati masa kejayaan dan beberapa pemimpin, kerajaan ini tiba di masa kehancurannya. Raja terakhir dari kerajaan ini adalah Sri Kertajaya atau Sri Maharaja Kertajaya, juga berkuasa dari 1194 Masehi hingga penghujung masa kerajaan Kediri yaitu 1222 Masehi.
Faktor utama hancurnya kerajaan ini adalah serangan dari kerajaan Tumapel dan Singasari. Kondisi pada akhir kestabilan pemerintah Sri Kertajaya yang menurun juga menjadi salah satu penyebab goyahnya kerajaan ini. Kondisi ini didorong juga salah satunya oleh pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Pengurangan hak tersebut dimaksudkan karena raja ingin disembah sebagai dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan oleh Ken Arok yang mana merupakan pemimpin kerajaan Tumapel. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Ken Arok, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan rajanya Sri Kertajaya lari entah kemana. Berakhirnya pertempuran tersebut juga mengakhiri sejarah panjang kerajaan Kediri di Nusantara. Selanjutnya, aku akan membahas bukti peninggalan dari kerajaan Kediri. Yang pertama, Candi Panataran. Peninggalan kerajaan Kediri yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Panataran juga disebut sebagai Candi Palah yang dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung Girinda dalam kepercayaan Siwa. Berdasarkan tulisan yang tercantum di batunya, candi ini diduga dibangun pada awal abad ke-12 atas perintah Raja Srengga dari kerajaan Kediri. Yang kedua adalah Candi Tondowongso. Candi Tondowongso dipercaya dibangun pada awal kerajaan Kediri, berdiri atau tepatnya pada abad ke-11. Lokasi candi ini berada di situs Tondowongso, tempat di mana benda-benda peninggalan lain seperti arca Agasya, Durga, Nandi, Brahma, dan Lingga ditemukan. Yang ketiga adalah Candi Gurah. Candi Gurah berdiri tak jauh dari situs Tondowongso yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan temuan candi yang ada di situs Tondowongso. Yang keempat adalah Candi Klotok. Dalam penelitian para arkeologi, candi ini memang masih menonjol dan kuat diklaim sebagai peninggalan kerajaan Panjalu. Akan tetapi, banyak masyarakat yang mengira bahwasannya Candi Klotok tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yang kelima adalah Candi Dorok. Candi Dorok ditemukan di Dusun Dorok, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ini dibuat dari batu bata seperti umumnya candi-candi di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, aku akan membahas bukti peninggalan kerajaan Kediri berupa prasasti. Yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting diduga dibangun pada sekitar tahun 1126 Saka atau 1204 Masehi. Prasasti ini ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang dan tulisan aksara Jawa kuno yang menceritakan tentang kisah Sri Jayawarsa di Jaya Sastra Prabu. Prasasti Sirah Keting ini berada di Museum Nasional Jakarta. Bukti peninggalan kerajaan Kediri yang selanjutnya adalah Prasasti Ngatang. Prasasti Ngatang yang diperkirakan dibangun pada 1194 Masehi. Prasasti ini merupakan status dari Desa Ngatang yang menjadi daerah perdikan atau bebas pajak tanah yang diberikan oleh Raja Jayabaya. Yang ketiga adalah Prasasti Jaring. Prasasti Jaring adalah peninggalan kerajaan Kediri yang dibuat pada 1194 Masehi dan masih bisa dijumpai di daerah Jaring, Kepangan, Blitar, Jawa Timur. Di prasasti ini menceritakan tentang pejabat Kediri yang mempunyai gelar inisial dari nama hewan, salah satunya adalah macan kuning. Bukti peninggalan prasasti yang keempat adalah Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan merupakan barang peninggalan kerajaan Kediri yang menceritakan tentang sejarah daerah Trenggalek dan Tulung Agung. Menurut sejarawan, prasasti ini diperkirakan dibuat pada 1194 Masehi atau pada saat Raja Kertajaya bertahta. Selain sejarah berdirinya Trenggalek dan Tulung Agung, prasasti ini juga menceritakan peristiwa tentang kerajaan Kediri yang mendapat serangan dari kerajaan lain dari timur. Nah, di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Jika teman-teman ada yang kurang paham,
Dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi, kalian bisa mengunjungi sumber ini. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.